Kalau itu banyak manfaatnya, terutama ngenyangin perut. Hari ini, emak dan yang lainnya akan berburu madu di hutan Karapyak, Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Lumayan curam nih. Sambil lihat-lihat. Sengaja emak ajak Mang Turman karena kalau soal madu, dia ahlinya. Kata si Mamang, di hutan ini ada madu yang siap panen. Kameramen tuh lihat. Ke depan kameramen. Belum terlalu jauh kita berjalan, Mang Turman sudah menunjukkan pohon besar tempat ribuan lebah membangun sarangnya. Dari bawah sini sudah tampak bilik-bilik sarang tempat lebah menyimpan madu. Tak butuh waktu lama, Mang Turman langsung manjat pohon besar ini. Supaya terjaga dari sengatan lebah, Mang Turman pakai teknik pengasapan. Lebah otomatis akan menjauh ketika berada dekat asap, yang membuat Mang Turman bisa mengambil sarang madunya tanpa disengat lebah. Meskipun begitu, ambil sarang madu hanya bisa dilakukan oleh pawangnya loh sadayana. Mang Turman ini sudah puluhan tahun memanen madu hutan. Jadi sudah tidak takut-takut ketika memanen madu di pohon setinggi ini. Enggak seperti emak, Adani dan Alukas, cuma bisa nunggu di bawah sambil ketakutan tersengat lebah hutan. Takut bener banget. Taunya yang ke bawah tuh. Ayo, ayo. Ini hasil madu pertama kita. Tuh, wow, luar. Hasilnya banyak banget. Ini berat banget, Mang. Wow, ini tuh sudah dalam plastik sengaja biar madunya nggak tumpah. Ada? Ada. Emang luar biasa Mang Turman itu. Kata Mang Turman, sarang madu tidak hanya ada di pohon ini. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan lebih dalam ke tengah hutan. Perjalanan kita masih jauh. Masih jauh ya Pak ya? Ya, masih harus jauh. ke tengah hutan. Harus ke tengah hutan. Sambil mencari ya? Sambil mencari lagi. Ya mudah-mudahan juga dapat buah-buahan hutannya Pak ya? Ya, sambil Ayo, mencari buah-buahan hutan lagi. Makin jauh kami berjalan, makin kami terbawa ke tengah hutan. Suasananya udah mulai gelap tuh. Udah mau memasuki hutan. Di sini kami menemukan buah-buah liar yang belum pernah kami temukan sebelumnya. Nah, kalau di hutan itu semuanya terlihat sama. Nah, ini ada buah nih. Ini mirip Salam. Buah salam. Buah salam ya? Tapi bukan. Gimana untuk rasanya gimana, Mang? Cobain aku. Untuk rasa gimana ini? Agak manis sedikit. Manis sedikit. Kita nunggu 5 menit Mang ya. Adani nggak berani langsung menggigit buahnya karena ini buah liar. Saya berani nyoba. Ini soalnya nggak ada getahnya tuh. Dalamnya kayak salam. Biji salam ya. Biji salam. Dagingnya tipis enak. Habisin. Ini kalau di tukang buah-buahan Nggak ada. Nggak ada. Harga nggak ada bahasa itu di tukang buah-buahan mah. Ya karena itu jarang, jadi mahal. Tak jauh dari buah merah pertama, kita menemukan lagi buah liar berikutnya.
Kita nemu lagi buah yang kayak kemarin. Nih, banyak banget. Aduh. Tapi ini mah warnanya merah, guys. Enggak kuning hijau. Ini mah merah tuh. Di atas tuh. Sampai sini ada nih. Ini pohonnya berakar ini. Kalau Sadayana ingat, kita pernah menemukan buah ini saat menyusuri hutan beberapa waktu lalu. Tapi waktu itu teh warnanya kuning hijau dasaan. Kita juga menemukan buah loa yang unik ini. Buahnya tidak tumbuh pada ranting, tapi tumbuh langsung pada batangnya. Buah ini sudah pernah emak olah jadi rujak loh, dan rasanya raus pisan. Sadayana, lagi-lagi kita menemukan buah liar yang langka. Kalau dilihat dari bentuknya, buah ini teh mirip kurma muda ya. Tapi emak pastikan ini bukan buah kurma muda ya. Mau ambil? Nih, saya bagi satu ya. Kalau di sini namanya tuh buah arei koneng. Untuk baunya biasa aja ya. Biasa aja nggak ada bau harum. Nah, dalamnya. Oh, kayak belinjo ya, ha? Agak berlendir tuh. Mungkin ini Nggak ada rasanya. Getahnya Ambar, apa? dingin ya. Buang aja. mana, Bu? Nggak ada rasanya. Nggak amis, nggak kecut. Dalam satu area ini banyak sekali buah-buahan liar yang kita temukan. Nah, kalau kata si Aki mah buah ogeng oe. Buah ogeng oe. Yang kayak pisang itu loh. Apa sih Aki buah ogeng oe? Untuk buah yang dinamakan ogeng oe ini masih sangat mentah, sehingga percuma saja tuh kalau kita petik teh. Tah, nemu dari siruan banget. Memang kalau sudah ahli mah beda, matanya jeli sekali menemukan sarang lebah. Tapi sayangnya sarang lebah ini belum bisa kita manfaatkan madunya. Suka banget kayak gini, walaupun terjal. Soalnya seneng gimana gitu, membawa kesenangan sendiri ya. Kalau kita jalan-jalan di hutan ya, walaupun capek tapi bahagia ya. Di sini kita juga menemukan bambu cangkoreh. Bambu ini diyakini punya khasiat untuk kesehatan mata loh. Ini pohon ini. Ini kalau sakit mata bisa digunakan buat tetes mata gitu. Ini namanya pohon apa? Itu bambu. Oh, bambu. Cuma di bawah. Merambat tuh. Merambat gitu. Bambu cangkoreh. Oh, namanya bambu cangkoreh. Itu bagus buat tetes mata. Itu tuh alami ya kalau pakai ini ya. Bambunya kecil tapi merambat tuh. Nah, itu senang tuh kayak gitu, Pak. Ya. Kalau kita masuk hutan, kita tahu jenis-jenis pohon apa itu yang bisa digunakan buat obat ya. Jadi kita tuh tahu. Jadi kalau ngambil tuh bebas, enggak. Kalau pagi gitu biar airnya banyak, enggak. Oh, ada ya. Oh iya benar. Oh, dingin ya Pak? Dingin nggak? Dingin. Mau nyobain? Nggak, ibu mau apa matanya? Kalau Sadayana ingin menggunakannya untuk mata, sebaiknya teh cari tahu dulu atuh ya. Karena yang namanya obat tetap butuh anjuran ahli kesehatan. Ini dia buah-buahan sama madu yang kita dapat dari hutan ya. Dan ini sudah dapat 1 botol madu asli. Tapi mau tanya-tanya soalnya penasaran kenapa kok kali ini mah kita dapetnya yang kuning warnanya, Mang. Dari harinya juga mungkin masih muda apa gimana? Masih muda ya. Kurang 1 minggu lagi lah. Kalau mau agak hitam, agak merah gitu ya? Merah. Oh, jadi kurang waktunya. Ayo Pak, makan, ayo sok. silakan. Luar biasa sekali, bisa merasakan madu hutan murni 100%. Manis banget tuh, aduh. Iya, Banyak Mas, banget. kalau yang kemarin Nah, agak ada kecutnya. cut. Nih madunya guys. Meleleh banget. Tapi Bang nggak bisa masak banyak, banyak ah. Takut pusing.
Sadayana, ada yang pernah makan madu langsung dari sarangnya seperti ini? Nikmat sekali loh. Nih yang gede banget. Udah ini madunya. Pokoknya luar biasa. Luar kok. Tuh ngucur. Mau cuci tangan belum, Dan? Udah tuh. Awas, Dan, madunya sayang. Banyak banget guys. Tuh madunya ngucur terus tuh. Sayang ini. Tuh sampai puas, semangat. Saking banyaknya madu yang emak makan, sampai-sampai emak merasa megah dengan manisnya. Aduh, enggak. Ibu mah udah nggak kuat. Coba. Enak ya. Meskipun hari udah siang, udara di daerah Cigedug, Kabupaten Garut ini teh tiis pisan. Beda sekali sama di Pangandaran, kampung emak. Orang pesisir main ke dataran tinggi, ya begini jadinya kedinginan Kalau nggak salah, emak sekarang ada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Sadayana, hari ini emak mau panen wortel. Udah janji sama si ibu. Tapi marah nggak ya? Emak telat nih datangnya. Udah pada panen. Ayo tuh kameramen. Tadi yuk. Emak telat yuk. Emak, hampura emak telat yuk. Punten ya Bu, mak terlambat. Banyak banget kerjaan di rumah. Nah, kebetulan si ibu itu hari ini panen wortel. Jadi emak janjinya mau bantuin. Wortelnya bagus-bagus kan Hanen. Ini dia wortel kesukaan banyak orang. Tanaman sayur yang satu ini mulai bisa dipanen setelah 120 hari dari masa penanaman bibit. Bagian yang bisa dimakan adalah bagian umbi yang berwarna oranye ini. Kalau daunnya mah bisa buat pakan kambing dan sapi. Tanaman wortel hanya tumbuh maksimal di daerah dataran tinggi, minimal 1.000 meter dari permukaan laut. Makanya di kaki Gunung Cikuray ini cocok pisan untuk menanam segala jenis sayuran, termasuk wortel. Ini teh panennya nggak main-main banyaknya. Sekali panen bisa sampai ratusan kilogram. Meniloba pisan, Makanya yang kerja untuk panen wortel ini juga banyak, supaya dalam sehari bisa langsung selesai. Setiap wortel yang baru dipanen, langsung dimasukkan ke karung dan dibawa ke pasar menggunakan motor gunung. Tah, lihat. Sekali angkut wortel turun dari gunung bisa sampai 300 kg. Ntar emak mau nyobain naik motor gunung sama si Mamang. Mau wortel? Mak, kan enak dimakan mentah, Mak. Iya, enak lah. Mau nyoba? Mau lah. Emak mau nyoba. Tapi tanah bungkul tuh aku mah ya. Cuci dulu, Mak. Ada airnya? Ayah, Sini tuh, Mak minta. Oke. Sekarang Mak makan ya. Potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya Teh ya? Enak. Wortel itu banyak manfaatnya, terutama ngenyangin perut. Terus buat kesehatan mata. Dan gitu kameramen. Apalagi kalau di jus, dibuat sop, enak. Abah, amun tos kita dikumahakeun, kana motorkeun tadi kumahakeun. Motor. Mau motor? Oh, kata si Abah diangkut ke motor. Angkut ke motor. Dulu. Namanya juga motor gunung. Jadi ya pasti kuat atau menahan beban. Ditambah angkut emak kuat juga dah.
Ayo mak, naik mak. Naik. Ya, naik. Sampai di atas motor, perasaan emak jadi berubah ngeri-ngeri sedap. Tapi daripada turun jalan kaki berjam-jam, kayaknya mah diberaniin aja lah. Doain emak selamat ya Sadayana. Sadayana. Nih, emak lagi naik motor sama si Emang. Ayo Mang. Let's go Mang. Ini tuh jalannya nyut-nyutan. Mundut. Sampai juga di kebunnya Mang. Kebunnya Mang. Bangkang aja Mang. Sambil lihat-lihat pemandangan, sambil healing-healing mana? Mau nganterin panen, bakul. Alhamdulillah Sadayana, ini teh pengalaman baru buat emak. Naik motor gunung dengan muatan wortel sekitar 300 kilo, asli jantung emak dagding-dugder. Untungnya si Mamang juga udah lihai, khawatir emak rada berkurang. Alhamdulillah ada beberapa wortel yang dikasih bos buat emak. Lumayan atuh buat emak masak untuk makan siang. Ternyata udah lewat jam makan siang nih ya Sadayana. Emak jadi nggak enak sama si teteh yang udah nyiapin bahan masakan. Teteh. Mak bantuan heula panen wortel. Mohon sok. Mak nu ngubahnya, mas wortelnya. Hari ini emak bakal masak salah satu resep andalan emak. Namanya sate lilit wortel. Nih sambil emak nyuci bersihin wortel, emak jelasin ya bahan dan bumbunya. Bahan utamanya ada kelapa parut, tempe dan bumbu-bumbu yang harus dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit dan daun salam. Siapin juga gula, garam dan penyedap bubuk ya. Nah khusus tempenya teh kudu dihalusin juga, bakalan kita campur sama bumbu dan parutan kelapanya. Nah si wortel ini akan jadi pengganti tusuk satenya. Sebagian wortel juga kita parut halus untuk dicampurkan ke adonan. Jadi makanan ini teh, pertama sehat, kedua warna dan sajiannya juga menarik. Jelas sehat dong, wortel itu kan kaya akan beta karoten dan kandungan macam-macam vitamin. Nah, kalau adonan sudah dicampur rata, si tempe ini akan berfungsi sebagai pengikat adonan biar nempel. Hayu teh lilit yang rapih ya. Sebagian sate lilit wortel sudah siap dibakar nih Sadayana. Arang juga sudah siap nih. Langsung dibakar. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Setelah dibakar selama 20 menitan, akhirnya sate lilit wortel buatan emak jadi juga. Ayo teh, langsung makan aja ya. Udah lapar pisan. Asli ini mah kurang nasi doang ya teh. Asli gurih pisan lilitan satenya. Ditambah si wortel yang manis-manis empuk, jadi tambah raos rasanya. Sok Sadayana yang ngiler sama masakan emak, langsung aja cari wortel ke pasar ya. Emak mau ngabisin sate lilit wortelnya heula. Selamat makan ya. Sadayana, kalau disuruh milih ayam kampung atau ayam negeri, Sadayana milih yang mana? Kata emak mah, kalau dibandingkan dengan ayam negeri, daging ayam kampung jelas lebih gurih dan lezat Sadayana. Karena itulah ayam kampung sering kali jadi bahan masakan emak. Apalagi kalau emak mau masak bumbu rica-rica. Udah pasti paling bener deh dipadukan sama ayam kampung. Ini dia dagingnya sudah dipotong-potong. Sebelum diolah, emak mau nyiapin bumbunya hulanya. Masukkan garam. Setelah itu ada bawang merah, ada kemiri, ada bawang putih, ada jahe, ada pala, dan yang terakhir ketumbar ya pemirsa.
Semua bumbu ditumbuk sampai benar-benar halus Sadayana. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita masukkan cabai rawitnya ya. Untuk jumlah cabainya sesuai selera aja ya Sadayana. Kalau emak sih wajib banyak cabainya biar pedas. Lanjut, kalau semua bumbu sudah halus, emak siapin minyak panas untuk menumis bumbunya. Tumis bumbu sampai tercium harum ya Sadayana. Kita masukkan kunyit bubuk. Setelah bumbunya harum seperti ini, kita masukkan salam, serai, lada ya. Baru deh masukin ayam kampung yang tadi sudah emak potong-potong. Supaya makin sedap, emak tambahin sedikit lada bubuk dan penyedap rasa. Aduk sampai ayam dan bumbunya tercampur rata ya. Itu kita masukkan airnya. Untuk airnya secukupnya saja ya. Saya menggunakan setengah liter air pemirsa. Oh iya, hampir lupa. Emak juga tambahin gula merah dan kecap manis Sadayana. Biar ada rasa manis-manisnya gitu, kayak yang masak. Diamkan sampai airnya surut atau meresap ke daging ayamnya ya. Selain soal rasa, emak pilih ayam kampung karena banyak sekali manfaatnya. Protein yang terkandung di dalamnya jelas lebih tinggi dibanding ayam negeri. Nah, buat penderita anemia, ayam kampung jadi pilihan tepat, karena kandungan zat besinya sangat tinggi. Sepertinya ini sudah matang, airnya sudah kering. Kita matikan saja kompornya. Di pagi yang cerah ini, emak udah ada di pantai Batu Karas nih Sadayana. Rencananya hari ini emak mau ikut mancing ke tengah laut. Biar emak suka pusing dan mual kalau berada di tengah laut, tapi tetep nggak kapok-kapok. Aduh, tangkapan kita baru dapat satu. Ini lumayan agak gede nih. Padahal ini udah 1 jam lebih di perahu. Kepala sampai nyut tuh. Pusing banget. Tapi nggak apa-apa. Tetap harus sabar. Kalau mancing cumi itu harus sabar. Semangat. Emak lagi-lagi ditemani sama Aaji, nelayan yang sehari-hari melaut di perairan Batu Karas ini. Sepertinya hari ini kita kurang beruntung. Airnya lagi agak keruh. Tuh lihat tuh, agak keruh. Kayak gini nih cara mancing cumi nih. Tarik, diulur. Tarik, diulur lagi. Umpannya cukup. Iya, umpannya kayak gini nih. Nah, Umpannya ikan. Kaki kanan. udang. Udang ikan. Nah, jadi buat mancing cumi-cumi ini, air lautnya teh harus bening. Karena kalau keruh jadi susah buat mendapatkannya. Cumi-cumi teh hidup hampir di seluruh jenis perairan laut. Mulai dari perairan laut dangkal sampai ke kedalaman laut. Nah, biasanya makin dalam tempat hidupnya, ukurannya juga makin besar. Karena kita di sini nggak dapat, jadi kita mau coba pindah lokasi. Siapa tahu bisa dapat di tempat lain. Aduh, aku malah mabok. Tadi dianterin malah nyuruh gantian saya. Saya juga belum dapat. Agak susah. Duh, Sadayana, maaf ya. Tadi emak udah benar-benar pusing, nggak kuat buat nerusin, Jadi emak menepi, biar ada nih yang gantiin emak ya. Mau nyari kerang apa? Saya mau nyari kerang kapak lah. Berhubung cumi gak dapet, agak carang-carang gitu. Daripada pulang gak bawa apa-apa, mending kita cari kerang. Kita nyelam. Nih. Yuk. Nah, karena cuminya susah buat dipancing, Aaji memilih untuk menyelam saja untuk mencari kerang kapak. Namanya teh unik juga ya. Nanti kita lihat bentuknya. Jangan-jangan disebut begitu karena mirip kapak. Gak pakai lama, Aaji sudah kembali ke permukaan aja tuh. Tentu saja dengan membawa hasil tangkapannya. Nah, ini yang namanya kerang kapak ini tuh. Mirip kapak, cuman nggak ada pegangannya. Memang ukurannya masih kecil, cuman tuh. Ada yang lebih besar dari ini, tapi dalam mungkin kecil, tapi lumayan ada dagingan. Ternyata bener ya,
Disebut kerang kapak teh karena cangkangnya mirip kayak mata kapak. Kerang kapak satu dari 1000 jenis kerang yang hidup di perairan di Indonesia. Biasanya kerang ini menancap di dasar laut. Selain di tengah laut, ada juga kerang kapak yang hidup di tepian. Jadi nggak perlu menyelam, bisa gampang diambil saat air laut surut. Sementara Aaji kembali menyelam, Adani tetap memancing nih. Semoga Adani dapat juga ya. Apa aja deh, daripada nggak dapat apa-apa tuh. Saya dapat gurita nih. Ini. Mantap pisan, gurita teh enak pisan. Keber. Ya, enak banget. Mau nempel perahu ya? Wah, nempel weh. Lepas. Aaji masih menyelam tuh. Sepertinya makin banyak kerang kapak yang didapat. Ada apa tuh di dalam lubang? Kayaknya ada gurita lagi tuh. Ayo tangkap Aaji. Yeay, keren oi. Aaji dapat gurita pas lagi nyelam. Gurita itu memang senang bersembunyi di lubang terumbu karang. Karena bisa jadi tempatnya bersembunyi saat mengintai mangsa ikan yang lewat. Meski di awal kita berencana mau memancing cumi, ternyata sekarang malah yang didapat kerang mata kapak dan gurita oi. Nah apapun itu harus disyukuri ya. Mantap gurita. Nempel. Karena udah banyak, pulang aja lah. Terus sayang cuminya nggak dapet, cuma dapat gurita tuh. Berangkat. Kita ke pinggir. Bakar kerang kompak. Cari. Ayo urusan anak-anak. Gaspol, Mang. Ya. Hasil tangkapan kita hari ini, besar-besar banget kan? Ini namanya kerang kampak. Tadi nggak ikut, soalnya aku pusing banget naik perahu tuh, leng. Jadi ada nih sama si Aaji, sama kameramen tentunya. Nih bakar Semua hasil tangkapan ini mau kita bakar aja deh. Emak kasihan juga sama mereka, sepertinya udah kelaparan. Lama juga tadi di tengah lautnya. Emang tangkapan hari ini gak main-main, apalagi kerang kapak yang ukurannya jumbo ini. Sama tangan emak juga besaran kerangnya dah. Awas tutung, kosong awas ada nih dan terlalu besar apinya. Enggak. Ini kalau cumi udah matang tuh. Cumi matang cumi. Matang. Cumi, kamu mau cumi nggak? Enggak, buat nanti. Panas. Panas. Cuminya matang. Tuh. Ih, enak banget, tapi nanti aja ya bareng-bareng makannya ya. Dengan dibakar begini, cangkang si kerang akan terbuka seperti ini, Sadayana. Nah, gini cara makannya nih. Wow. Nih. Cocok sambal. Mantap pasti ya. Mantap. Nih. Cumi ya. Tuh. Itu cumi. Cuma ini aja. Kerang palu kerang kapak. Cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget cuminya. Meski hanya dibakar dan cuma dimakan bareng sambal kecap super pedas, tapi rasanya raus pisan, oi. Ketiganya teh, cumi-cumi, gurita, dan kerang merupakan sumber makanan bergizi tinggi. Dari mulai protein, vitamin, mineral, dan omega 3. Komplit terkandung di dalamnya. Makanan laut kayak gini juga bisa menyehatkan jantung, tulang, dan sendi. Meski nggak ikut sampai selesai berburu di tengah lautnya, alhamdulillah Ma ikut merasakan juga nikmatnya makanan ini. Mantap surantap, boy!